benar banget kata Kak Fauzi, kita pasti butuh ongkos dan lain-lain. Tapi kan kalau aku sih berpikir lebih ke the purpose aku kenapa pengen jadi duta bahasa, karena kan aku pengen apa ya? Indonesia butuh banget yang namanya belajar, paham literasi, edukasi dan segala macamnya, karena banyak banget di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang masih belum tersentuh literasi, belajar dan segala macamnya. Karena gaungan pemerintah 2045 Indonesia bakal menjadi Indonesia Emas. Kita nggak tahu sih program ini bakal bisa terlaksana atau enggak, karena ya kita sama-sama tahu sendiri gimana Indonesia ke depannya, gimana anak-anak Indonesia termakan hoax, termakan hal-hal yang nggak penting karena minimnya literasi, banyak hal yang akhirnya menjadi perbincangan halayak umum dan ya cukup miris. Di sebelah saya sekarang ada seseorang yang aktif lah mungkin ya dalam hal-hal memajukan minat baca, literasi, pendidikan dan segala macamnya. Duta Baca Bogor ya, Zakira ya. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya benar. Duta Baca Kabupaten Bogor. Gimana keseharian Zakira, apa kabar? I'm extremely well, thank you. Kak Fauzi, apa kabar? Baik, wih. Gue yang nanya ditanya lagi. Ya baik, sama-sama. Aktivitasnya apa aja nih? So far aku sekarang sibuk kerja, ngelakuin ya duty aku, advokasi aku sebagai duta baca juga, walaupun aku actually sebetulnya aku duta baca Kabupaten Bogor tahun 2023. However, aku sampai sekarang sih memang karena memang tujuan aku pengen meningkatkan literasi, bantu-bantu untuk meningkatkan literasi di Indonesia. So sampai sekarang aku masih aktif juga sih di duta baca. Biasanya duta baca itu apa ya? Ada pemilihannya nggak sih? Duta Baca ini Kabupaten Bogor nanti ada seleksinya. Gimana sih? Iya, ada Gimana sih betul-betul. cara masuk? Mungkin teman-teman yang lain yang ada di Kabupaten Bogor berminat atau tertarik untuk masuk ke sana? Pas banget nih Kak, kebetulan tahun ini juga kita akan ada pemilihan baru. Sekarang juga udah dibuka sih registrasinya. Jadi memang setiap tahun ada pemilihannya, baik itu di Kabupaten Bogor atau di provinsi. Terus juga setiap regional itu biasanya ada duta bacanya kayak gitu. Nah pas banget kalau untuk di Kabupaten Bogor sendiri, kita sekarang lagi buka registrasi untuk pemilihan duta baca Kabupaten Bogor 2025. Oke, caranya? Boleh cek aja Instagramnya di Duta Baca Apa Kabupaten ininya? Bogor, Duta Baca Duta Bogor. Baca Kabupaten Bogor, nanti lihat di sini ya teman-teman. Kalau ada yang mau Nanti ditaruh di sini daftar ya, ya, Mas Umar nih, tolong nanti dikasih linknya di sini ya. Iya betul, nanti boleh dicek aja di Instagramnya. Biasanya sih ada tahapan registrasi kayak administrasi, berkas-berkas, terus nextnya ada interview, ya kayak pemilihan pageant biasanya sih. Gratis kan ya? Gratis lah. Iya, nggak biasanya banyak dipungut biaya, pungli of soalnya. course. Kita kan nggak tahu ya. Nggak Banyak dong. pungli biasanya, apalagi program-program pemerintah yang ya kita sama-sama tahu lah, banyak lah ya. CPNS aja bisa dipungliin kok. Betul. Apalagi kayak gini, berarti ini free ya, Serem ya, gratis ini ya. free dong. Oke, ini gratis. Programnya apa aja nih? Kakak kan udah terpilih jadi Duta Baca 2023 ya. Pasti ada program kan ketika itu. Nah, programnya apa aja nih? Apa khusus di Kabupaten Bogor aja atau gimana? Sebetulnya karena aku duta baca Kabupaten Bogor, program aku mostly memang ada di Kabupaten Bogor. However, itu nggak menutup kemungkinan untuk aku meningkatkan literasi secara lebih masif lagi, mungkin lewat internet biasanya atau lewat sosial media. Salah satunya kan diundang podcast kayak gini juga termasuk ya. Kalau program aku sendiri meningkatkan literasinya dengan cara ngajakin belajar sih, lebih ke anak-anak dulu, terus juga pastinya aku advokasi, terus sosialisasi kayak misalkan di pelosok-pelosok di Kabupaten Bogor. Nah kalau aku itu bagi-bagi berdasarkan usia, karena itu sesuai sama developmental stages manusia, dari anak-anak, remaja, terus juga yang
udah dewasa sama dari orang tua. Itu program pemerintah langsung yang tiap tahun ada kan ya? Atau gimana? Enggak, itu sebetulnya kalau misalkan di Duta Baca sendiri, kita sendiri sih yang bikin advokasinya. Waktu kalau aku sih sebetulnya sebelum pemilihan pun aku udah sering lumayan aktif di bidang edukasi, di bidang literasi. So aku cuman tinggal jalanin aja sih programnya yang udah aku buat. Tapi didukung pemerintah kan? Didukung secara for example kayak semisal dari Dinas Arsip itu biasanya mengakomodir kami untuk ngadain sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus juga ke RT-RT, ke RW-RW kayak gitu. Tapi mostly juga aku ngelakuinnya di luar, maksudnya di luar pemerintahan juga. Jadi aku sendiri gitu yang melakukan advokasinya mostly. Oh gitu, berarti secara nggak langsung pemerintah nggak terlibat 50% dalam kegiatan? Secara nggak langsung? Well, mungkin 50% ya, 50% terlibat karena kan kami juga sebagai Duta Baca banyak ngelakuin sosialisasi, advokasi di sekolah-sekolah, terus juga di pelosok-pelosok, itu juga salah satu program dari Dinas Arsipnya juga sih. Dari Dinas Pendidikan? Kita di luar Dinas Pendidikan, kalau Duta Baca itu dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Oh gitu, Dinas Pendidikan berarti nggak tahu menau tentang program ini? Enggak sih. Sama sekali? Sama sekali. Oke, menarik. Karena yang Kak Zakira canangkan ini kan literasi ya, pendidikan ya. Mau nggak mau harusnya dinas pendidikan terkait ya andil sih ya, tapi kita nggak tahu sih. Karena mungkin atau ada apa ya, mungkin ada wadahnya yang lain, kayak kalau misalkan Duta Baca ini mungkin karena lebih ke Dinas Arsip, Duta Baca dari Perpustakaan, jadinya ngadain Duta Baca. Kalau Dinas Pendidikan mungkin ada Duta Pendidikan atau Duta Bahasa, itu aku kurang tahu juga sih ya dari Dinas Pendidikan langsung. Iya sih, kalau menurut gue yang awam ya khususnya ya, apalagi ini menyangkut literasi, belajar, baca itu kan termasuk salah satu sub literasi ya, baca ya. Harusnya dinas pendidikan terkait juga ikut andil harusnya ya. Tapi ini dari gue yang awam aja sih. Oh berarti dinas pendidikan itu nggak ikut andil dalam program Duta Baca ini. Malah yang mendukung itu dinas arsip ya. Iya betul, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Mungkin after this jadi kebuka lagi, mungkin Dinas Arsip, Dinas Pendidikan mau bantu support harusnya juga. Harusnya ya, karena we never know. harusnya ya lucu sih jadinya. Tapi nggak lucu sih ya, ini cuman apa ya, pendapat orang awam aja kok bisa ya. Mungkin teman-teman yang lain di rumah juga pasti mikir ini dari program Dinas Pendidikan kan, karena nyentuhnya atau Kak Zakira ini Duta Baca Kabupaten Bogor, berarti bisa masuk? Nggak bisa sih, maksudnya masuk dalam sub dinas pendidikan terkait. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol beberapa menit, oh ternyata dinas pendidikan ini nggak ikut andil ya, cuma arsip aja ya. Oke. Keren sih. Pak Wakil, Pak Gibran mungkin nanti ada solusi. Karena apa ya, mewakili anak muda banget ya. Ini apa namanya, wakil presiden kita. Mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan yang lain yang akhirnya Pak Gibran bisa masuk ke arah sana nih. Dinas pendidikan mungkin bisa masuk ke ya program ini gitu maksudnya. Biasanya ngapain aja sih selain baca Kak Zakira? Selain ngajar baca anak-anak, selain ke pelosok-pelosok, apa yang menarik ketika Kak Zakira ini terjun langsung? Yang menarik of course kita bisa apa ya, literasi ini kan fundamental banget ya Kak Fauzi. Dari edukasi itu sebetulnya awal mulanya itu dari literasi dulu. Gimana caranya kita bukan cuman soal baca tulis aja, tapi gimana caranya kita sebagai seorang manusia bisa memahami bacaan tersebut. Gak cuman bacaan tapi juga conversation, gimana cara kita memahaminya, juga menyikapinya dengan baik. Sebetulnya itu termasuk literasi juga Kak Fauzi. Karena kan mostly orang zaman sekarang juga banyak yang gampang salah paham atau gampang tersinggung. Mungkin itu bisa jadi juga karena minat literasinya kurang. Sebetulnya itu termasuk literasi juga. Yang menarik buat aku sebagai Duta Baca dan juga dari kegiatan-kegiatan aku, of course aku bisa bikin orang jadi lebih apa ya, let's say open minded lagi, dan bisa ngelatih itu dari mulai anak-anak kecil. Karena kan
anak kecil ini ibaratnya tuh tunas ya, kita bantu mereka bertumbuh, nanti seperti apa mereka udah remaja, udah dewasa itu dibentuk dari pas waktu mereka masih kecil. Iya betul. Pendidikan anak usia dini itu ya memang penting banget sih. Penting Karena banget. buat ngebentuk karakter mereka ke depannya seperti apa dan bagaimana kan dibentuknya dari kecil ya. Nah, apa namanya? Khususnya nih Kak Zakira ini ngerambah apa ya? Masuknya ke anak-anak yang dalam tanda kutip kurang mampu atau gimana nih? Atau random aja yang penting di sekitaran Kabupaten Bogor aja atau gimana? Kalau aku sih dari yang kurang mampu juga of course pastinya ada ya Kak, karena kan aku ngejalaninnya sebetulnya dari mulai yang ada di daerah aku dulu nih, di perkampungan, terus juga jauh lagi ke pelosok, terus anak-anak yang ada di Kecamatan Cigombong, karena awalnya kan aku dari Kecamatan Cigombong. Jadi anak-anak yang dari kampung, desa, terus ke kecamatan kayak gitu. Aku juga banyak banget nerapin karena kan kebetulan aku kerjanya di Highscope juga. Oke. Di Highscope ini Apa guru? mereka salah satu sekolah internasional. Guru? No, aku di bagian admission, Oke. ya marketing and admission, tapi kita juga dapat training, self development, professional development, training tentang apa ya, maksudnya pengajaran anak-anak kayak gitu. Jadi mostly aku lumayan cukup tahu ya gimana caranya untuk building anak-anak ini terkait literasi, sesuai sama stagesnya mereka masing-masing, sesuai sama usia-usianya. Nah itu aku banyak banget yang aku dapetin dari Highscope juga sih, kenapa aku concern banget untuk building literasi anak-anak, karena itu emang benar-benar anak-anak itu kayak basic banget, fondasi banget. Oke. Itu memang udah terprogram, maksudnya gini, ketika terpilih jadi duta baca, itu sudah ada rundown acaranya nanti per 1 tahun itu Kak Zakira itu masuk ke Bogor bagian selatan atau Bogor bagian timur dan segala macamnya itu udah ada list-listnya belum sih biasanya? Kalau program seperti itu, karena kita duta baca bukan cuman aku aja, mungkin winernya tahun 2023 itu aku di Kabupaten Bogor. Tapi kan ada teman-teman duta baca lain. Kita bagi-bagi job desk juga karena kan duta baca itu ada setiap kecamatan ya Kak. Jadi pastinya kita contribute di kecamatan masing-masing dulu, terus untuk bagi-bagi tugas seperti itu pastinya ada di Kabupaten Bogor sendiri. Nah, dan gak harus semuanya aku sih sebetulnya, bisa bagi-bagi juga sama teman-teman duta baca yang lain. Oh oke. Berarti kayak kerja kelompok ya. Betul, karena Bagi-bagi untuk tugas. membangun Indonesia kita memang perlu kerja kelompok Kak Fauzi, Oh gak iya bisa sendiri. bener. Individu tuh nggak bisa. Siapa yang bisa ngebentuk karakter anak-anak Indonesia itu secara instan, dan individu tuh nggak bisa, sulit. Apalagi kalau cuma Kabupaten Bogor aja yang tergerakkan. Saya juga gua aja lah, nggak usah saya. Gua juga masih mungkin karena gua awam ya di apa ya, program ini belum tahu di Jakarta itu siapa, di bagian-bagian provinsi yang lain itu kayak gimana cara kinerjanya. Yang gue tahu ya Kak Zakira aja nih. Karena di Jakarta nggak ada sih. Oh Jakarta nggak ada malah? Seriously? Iya. Adanya? Setahu aku masih di Jawa Barat. Masih di Jawa Barat aja ya? Jakarta bener-bener nggak ada? Enggak. Sampai sekarang? Menarik. Menarik ya. Karena aku lumayan aktif juga sih di Jakarta, dimana sebelumnya kan aku sempet wakilin DKI Jakarta karena kan aku kuliah di sini juga waktu dulu di kuliah di sini tuh di mana nih? di Istek Widuri. Oke. Iya dulu aku kuliah di sini, dan waktu dulu juga aku sempat wakilin DKI juga di bidang lain, di bidang pendidikan. Dan nggak ada Gitu. ya? Dan kalau untuk duta baca sendiri nggak ada sih, belum ada ya. Belum ada. Di Yang ada duta Jakarta. pendidikan kali ya? Duta pendidikan aja Ya, kali ya? waktu dulu sih namanya Putra Putri Pendidikan. Putra Putri Pendidikan. Sekarang masih ada program itu? Masih ada sih. Masih ya? Putra Kalau Putri itu Pendidikan. nasional dan di luar dinas. Ya, Itu nasional pageant kan? swasta. Iya itu nasional kan. Kalau yang kayak gini nggak ada kan berarti kan, program duta baca atau duta pendidikan itu nggak ada kan berarti kan? Enggak. Wow menarik ya. Jakarta loh. Jakarta yang populasi penduduknya terpadat nggak ada. Gimana nih Pak Gubernur nih? Aduh ngeri juga nih Kak Fauzi. Mungkin habis podcast ini langsung ada ya duta baca DKI Iya Jakarta. mungkin ya, Sorry, mudah-mudahan ya Duta Baca Jakarta. Pak Rano Karno nih mohon izin gimana nih, apa wakil gubernur DKI Jakarta, masa program untuk mencerdaskan anak bangsa itu nggak ada sama sekali loh.
kita penduduk yang paling banyak nih di Jakarta nih Pak Karno nih. Tapi entah mungkin ada program lain juga ya dari Dinas Arsip Jakarta. Mungkin ya, ya. Aku Mudah-mudahan kurang tahu ada lah juga sih. ya. Harusnya Karena sih hal-hal ada. yang kayak gini nih kayak penting banget nggak sih? Penting banget ya. Sangat penting Sangat sih penting kan ya, untuk apalagi untuk membangun. anak-anak kan. Mm-mm. Hal yang paling menarik ketika Kak Zakira itu menjadi duta baca Kabupaten Bogor itu apa? Hal yang sangat menarik lah. Selain ketemu anak-anak. Oke. Sebetulnya bukan cuma ketemu anak-anak aja ya, aku lebih keep in touch sama masyarakat. Sebetulnya sebelum dari duta baca juga sih, karena aku memang udah involved di volunteer kemasyarakatan tuh since I was in a high school, dari pas waktu aku SMA. Cuman yang menarik dari duta baca itu karena aku jadi lebih tahu lagi the true essence of literasi, esensi sesungguhnya dari literasi itu tuh apa. Ternyata literasi ini juga ngebangun kita sebagai manusia itu yang seperti apa gitu loh, yang kayak tadi aku sempat bilang sebelumnya, mungkin ada banyak orang yang let's say gampang kesinggung karena betul. itu mungkin minat literasinya itu mereka dari dewasa kan mungkin literasinya nggak diasah dari waktu masih kecil ya. Nah mungkin yang hal paling menarik aku sebagai duta baca, jadi aku lebih tahu lagi sih the true essence of literasi. Oke, pernah nggak sih, ini pertanyaan orang awam aja ya, pernah nggak sih ketika kunjungan lah, kita kunjungan ke suatu daerah, ke suatu desa, tiba-tiba orang-orang di sana itu nggak tertarik gitu, nggak tertarik ketika ada Kak Zakira masuk ke sana buat ngajarin anak-anak, terus kayak ada pengusiran dan segala macamnya, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang kayak gini? Well, kalau pengusiran sih nggak pernah ada ya Kak ya, so far. Cuman kalau misalkan yang kurang tertarik itu pasti ada aja, karena kan balik lagi, Indonesia itu kan minat literasinya paling rendah. Oke, apa Kita Kak? paling rendah, kita ada di peringkat kedua Oke, dari berarti bawah. minat literasi Indonesia itu kurang banget ya? Iya, kita peringkat kedua dari bawah. Oke, peringkat kedua dari bawah ya, menarik. Iya, jadi ya nggak heran lagi sih kalau misalkan memang masyarakatnya kurang berminat, masyarakatnya kurang aware sama literasi, itu aku sebetulnya nggak aneh, dan aku cukup mengerti hal tersebut, dan itu sebetulnya salah satu tugas aku juga sih, gimana Betul. caranya mereka bisa lebih mengerti, bisa lebih aware kayak gitu. Balik lagi, kalau pengusiran nggak ada, cuman kalau misalkan yang kurang minat itu pasti ada aja. Nggak interest banget gitu ya. Iya. Iya sih, kalau ngomongin daerah terpencil, beberapa kali gue juga pernah ngalamin hal-hal yang kayak gini. Dan hebatnya lagi ketika datang ke, waktu itu kalau nggak salah daerah Banten ya, daerah-daerah, sorry nggak semua Banten ya, tapi ada beberapa tempat yang memang daerah itu jauh dari hiruk pikuk kota lah ya, karena kita perjalanan itu 2 jam atau 3 jam untuk ke daerah sana. Ini cerita sedikit ya. Sampai di sana mereka tertarik gitu anak-anaknya, tapi dengan imbalan. Ya, I see. Ya, ngerti kan ya, dengan imbalan. Jadi kita harus bawa sesuatu, kita harus kasih sesuatu, minimal banget jajanan atau uang. Itu kayak yang jadi ada feedback ya. Ketika kita ngasih sesuatu, ya mereka juga harus mendapatkan sesuatu gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal yang kayak gitu? Mostly di Indonesia kayaknya kayak gitu, dan Kebanyakan ya? relate banget nih sama program aku sendiri. Kalau untuk program aku sendiri itu aku pakai juga, maksudnya aku banyak belajar dari high scope ya, balik lagi. Aku itu nggak ada yang namanya reward and punishment dalam mengajar, maksudnya itu anak-anak atau misalkan ya remaja juga yang aku bantu untuk aku ajarin. Aku nggak nerapin yang namanya reward and punishment. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai reward, kita ngasih sesuatu ya, let's say kayak tadi uang, jajanan, hadiah, atau reward dalam bentuk apapun, mereka itu gak ada intrinsic motivation. Betul. Motivasinya tuh secara eksternal, bukan dari dalam diri. Kenapa mereka pengen belajar, kenapa mereka pengen let's say kenapa mereka pengen belajar literasi, atau kenapa pengen mereka belajar, karena mereka akan dapat hadiah. Tapi kalau kita nggak nerapin itu, nanti yang muncul adalah intrinsic motivation atau motivasi dari dalam diri kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk punishment, kalau punishment itu kan biasanya anak-anak rewel kalau lagi belajar, pengennya main, pengennya begini, pengennya begitu. Aku juga nggak kasih yang namanya itu punishment sama anak-anak aku yang aku ajarin di ya kampung-kampung, pelosok-pelosok.
Aku kasihnya itu namanya logical consequences. Mhm. Bedanya apa? Kalau punishment itu misalkan nih mereka lari-lari atau apa, kita langsung misalkan hukum mereka angkat Oke. kaki satu gitu Oke, selama belajar. Itu anak-anak kan bakal jadi namanya takut. Hmm? Sama juga itu motivasinya itu dari apa ya, dari luar, mereka takut Hmm. dimarahin, mereka takut dihukum, jadi mereka nggak melakukan hal tersebut. Betul. Tapi yang kita pengen itu kan adalah kesadaran dari dalam diri ya. Nah, kalau logical consequences, misal mereka tumpahin air, oh mereka harus lap kayak gitu. Mereka semisalkan lari-lari pas waktu lagi belajar, artinya mereka harus duduk dan dengerin kayak gitu. Oke. Mungkin yang sekarang lagi viral itu ketika anak-anak bandel itu ini aja setel videonya KDM. Takut mereka Iya, dikirim ke betul-betul. barak kan. Iya, iya. Cuman dari situ kan kita pengennya lebih kesadaran dalam diri ya. Oh, Iya. kenapa kamu nggak mau, misalkan kenapa kamu nggak mau belajar? Karena takutnya nanti udah besar aku bodoh, aku nggak ngerti apa-apa. Kita kan pengennya kayak gitu. Bukan kenapa kamu nggak mau belajar karena aku takut masuk ke barak. Iya benar. However, aku nggak bilang hal tersebut jelek. Itu salah satu apa ya, hal yang Salah satu bagus opsi lah juga ya. ya, opsi yang bagus. Cuman kalau kita kan pengennya sebagai seorang manusia yang tumbuh secara utuh, kita pengennya ada kesadaran dari dalam diri sendiri kan. Bener, karena ya balik lagi tadi menggali kesadaran itu kan butuh literasi yang panjang ya. Maksudnya Betul. literasi yang benar-benar ya orang-orang yang paham lah, yang terdidik lah gitu maksudnya. Apalagi ya tadi Kak Zakira bilang tingkat literasi kita ini ada di nomor 2 tapi paling bawah dari bawah kan. Nah itu dia yang jadi permasalahannya ya seperti itu sih, balik lagi kan. Betul, Opsi yang dihadirkan oleh KDM itu menurut gue pribadi itu udah cukup apa ya, cukup bagus lah ya, karena mungkin kalau teman-teman yang lain punya opsi yang lebih bagus dari KDM, monggo bisa di share gitu, di publish atau biar KDM-nya tahu gitu. Nah untuk pembiayaan nih Kak, kan itu pasti ada apa ya, ada biaya transportasi lah, entah itu berupa apa tenaga pengajarnya, kayak kakak ini butuh makan, butuh apa dan segala macam, itu dari urunan diri sendiri atau memang dari dinas arsip itu menyediakan dananya? Enggak sih, kalau untuk dana sendiri aku mostly dari dana pribadi ya, dari semenjak aku awal ikutan itu kan kita ada yang namanya visit langsung ke dinas arsipnya. Kita kan pasti preparation yang namanya kayak sepatu, baju, terus juga dalam menjalankan advokasi, benar banget kata Kak Fauzi, kita pasti butuh ongkos dan lain-lain. Tapi kan kalau aku sih berpikir lebih ke the purpose aku kenapa pengen jadi duta bahasa, karena kan aku pengen apa ya, turut involve dalam membangun minat literasi. So ya aku memang apa ya, lebih ke pengabdian kayaknya ya kalau kita jadi duta-duta gitu. Nah, jadi mostly sih kita keluar sendiri dalam menjalankan advokasi. Tapi kalau memang ada dari pemerintah kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, untuk datang langsung ke sekolahnya sih biasanya di-provide sama dinas. Nah kalau ke sekolah kan, kalau ke pelosok-pelosok Itu kan kita jalan advokasi sendiri ya, program sendiri. Jadi ya so far sih kita dana sendiri. Kayak kita menghadirkan buku-buku, kalau aku ya buku-buku cerita untuk anak-anak, aku beli dari uang aku sendiri. Terus juga buku-buku yang lain-lain atau material kita untuk mengajar anak-anak, aku pakai dana pribadi. ini lucu ya. Jadi ini kalau menurut gue sih lucu ya. Kenapa tuh? Dinas pendidikan dinas arsip ini menyediakan satu program kan. Ini kan programnya kan, program duta baca. Nah ketika program itu berlanjut, ini kayak yang ya udah lu jalan sendiri lah gitu, karena gue udah bikin programnya, udah lu lanjutin, tapi kita nggak mau tahu nih entah transportasinya dan segala macamnya, ya itu urusan kalian. Itu kayak yang ngebiarin sih jadinya, bener gak sih? Sebetulnya Nggak. kalau kegiatannya dari dinas mereka provide sih Kak. Tapi kalau misalkan memang kita kan balik lagi jadi duta baca, itu balik lagi kan itu pengabdian ya Kak ya, Betul. pengabdian masyarakat. Sama aja kayak ikut volunteer, kita
ngasih tenaga kita, Ya ngasih volunteer, waktu kita. volunteer itu juga kan pasti dikasih makan kan Iya ketika sih, kita. betul. Iya, maksudnya itu Tapi loh. kalau misalkan balik lagi Kak, aku jadi takut nih. Iya. Kalau misalkan acaranya memang dari dinas, kayak tadi sosialisasi ke sekolah atau ke RT RW memang dari dinas minta kita untuk sosialisasi, mereka provide dari segi transportasi, makanan itu ada. Tapi kalau memang kayak misalkan nih aku diundang podcast kayak gini atau semisalkan aku ya ngajarin anak-anak di pelosok, itu kan memang advokasi aku sendiri dan keinginan aku sendiri, ya memang pakai budget aku sendiri. Kalau kita kasih Include proposal ke pengabdian. dinas arsip gitu, misalkan Kak Zakira nih mau datang ke satu tempat yang ada di pelosok Bogor. Kak Zakira kirim proposal ke sana, ini nanti kita butuh ini, transportasi dan segala macamnya, itu di-proof nggak sama mereka? Bisa dikat gak? Ini ngeri juga ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, ini kan It's okay. ini ya, iya ini maksudnya pencerahan juga bagi teman-teman yang lain gitu. Kalau dibilang selalu ditolak sih enggak. Tapi Oke. kalau dibilang selalu ditolak sih enggak. Somehow kadang di approve, somehow juga enggak di approve karena satu dan lain hal. Karena kan mungkin kecamatan tersebut atau dinas tersebut juga mereka butuh budget untuk dinas itu untuk keperluan yang lain. Iya, bisa Seperti buat itu. beli lem kan, banyakin lem aja tuh sampai berapa miliar gitu kan. Atau untuk hal-hal lainnya gitu. Jadi sometimes di approve, sometimes not. Ya, karena balik lagi si duta baca itu kan pengabdian ya Kak. Ya kita nggak bisa bias di dalam kata pengabdian sih, karena dalam pengabdian pun ya kita juga butuh transportasi kan, kita butuh apa namanya kendaraan lah, sedikitnya kita butuh kendaraan untuk menuju pelosok ke sana. Di kendaraan itu kan kita butuh BBM ya buat menuju ke sana. Masa kita udah mengabdi nih dengan kecerdasan kita juga mengeluarkan budget untuk menuju ke sana, dan dinas terkait itu nggak support itu kayak yang ya begitulah ya. Aku kurang tahu ya kalau misalkan duta-duta lain itu berpikir seperti apa atau orang lain berpikir seperti apa. Cuman karena tujuan seseorang, life purpose seseorang itu kan beda-beda ya. Mungkin yang Kak Fauzi bilang benar, mungkin juga yang aku bilang benar, karena kalau dari aku sendiri aku memang pengen melakukan sesuatu the best thing that I can, karena aku percaya kalau misalkan kita pengen dapetin sesuatu, kita harus mengeluarkan sesuatu terlebih dahulu. Betul. For example kayak misalkan pengabdian, atau kita sesimpel kita ajarin orang lain, kita kalau di muslim atau di agama lain juga pastinya kita diajarin untuk give something to other people. Betul. Kita diajarin untuk sedekah dan lain-lain. Dan aku itu percaya kalau kita kasih yang terbaik yang kita bisa, Tuhan sama semesta itu pasti akan kasih yang terbaik juga dari mereka. Sementara kalau yang terbaik yang kita bisa paling segimana sih. Iya, Tapi kalau betul. misalkan yang terbaik yang dikasih Tuhan sama semesta itu pasti, wah kita Iya. mungkin nggak bisa kepikiran ya. Kalau aku sih lebih kayak gitu Kak Fauzi. Dalam Islam pun kan ini, sorry koreksi kalau gua salah, selain doa kan kita juga butuh action ya. Betul. Kayak butuh apa namanya ya, kerja kerasnya ya. Tapi kalau kita cuma doa aja, Tuhan ini kita mau pergi ke pelosok, kan nggak mungkin Tuhan ngasih langsung duit kan, nggak mungkin langsung kasih bus, transportasi, makan, BBM kan enggak kan. Nah itu butuh orang lain untuk kita sampai ke sana. Orang lainnya siapa ya? Dinas terkait, dinas arsip nih misalkan, kok masih stay aja gitu. Apalagi pemerintah ini gencar 2045 yang tadi di awal saya bahas kan, Indonesia emas kan. Indonesia anak-anak yang akhirnya nanti kita butuh anak-anak yang tingkat literasinya itu ya kalau bisa 2 di atas bukan 2 di bawah gitu maksudnya kan. Tapi kalau kondisinya seperti ini jadi menarik, bukan lucu lagi tapi menarik ketika ya taruhlah Kak Zakira ini datang ke satu tempat terus proposalnya ditolak karena satu dan lain hal. Ini masalah pendidikan loh gitu, maksudnya ini masalah baca loh, ini masalah program yang dicanangkan pemerintah, khususnya Pak Prabowo sama Pak Gibran kan, ini programnya mereka gitu kan. Kalau aku sih gak mau judgement dulu dari dinasnya ya Kak Fauzi, karena kan kita we never know apa yang terjadi di dalam gitu. Entah mungkin dari dinas arsip dan perpustakaannya sendiri dikasih budgetnya minim, atau misalkan mungkin juga budget mereka emang cukupnya segitunya aja. Itu kan
kita nggak pernah tahu. Jadi kalau aku sih, kalau misalkan dinas memang bisa provide, ya aku bersyukur. Tapi kalau misalkan memang aku harus menjalankan itu dengan usaha dan juga budget aku sendiri, kenapa aku pengen jadi duta baca, artinya aku udah siap untuk melakukan hal tersebut. Tapi memang kalau misalkan Kak Fauzi ngomongin generasi emas 2045, I think the government perlu apa ya namanya, effort lebih keras lagi ya. Betul, ini udah tahun berapa kan? Harusnya ya hal-hal yang kayak gini mungkin diutamain. Lebih disupport ya. Iya, diutamain selain makan gratis lah ya. Selain makan gratis, mungkin hal-hal yang kayak gini nih harus digencarkan, disupport. Ya butuh dinas-dinas terkait yang mendukung lah ya. Nggak cuman dinas arsip mungkin ya, dinas pendidikan setempat dan segala macamnya harus support dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Mungkin nanti bisa kolaborasi. Betul. Ada satu kolaborasi yang matang yang akhirnya mungkin nggak cuma di Kabupaten Bogor aja, nanti ada di provinsi-provinsi lain yang memang harus ada program yang kayak gini gitu maksudnya. Well, I hope so. Sebagai duta baca aku harap sih begitu ya, karena ya literasi itu penting banget. Karena kalau misalkan kita pengen building generasi emas atau manusia yang berkualitas, itu fondasi dasarnya dari pendidikan, dari literasi. Itu harus kuat. Betul. Biasanya ini kita balik lagi. Biasanya kalau datang ke satu daerah itu Kak Zakira sendiri atau ada tim? Kalau tim waktu dulu mungkin aku lebih sering ngajak teman-teman aku sebagai anak muda untuk involve juga, karena kan apa ya, anak muda itu zaman sekarang banyak juga yang pengen melakukan volunteer, pengen melakukan pengabdian ke masyarakat. Aku ajakin teman-teman aku yang mau, tapi kalau misalkan untuk tim khusus sih itu nggak ada. Nggak ada ya. Dari teman-teman Duta Baca juga mereka punya program masing-masing, betul. Entah bedah buku atau apa. Benar. Mereka punya agenda-agenda lain di daerah-daerah yang lain, betul. Kan. But somehow kita collab sih. Oke. Semisal ada teman aku yang dari Duta Baca mau ikut untuk ngajarin anak-anak, atau aku ikut program bedah buku mereka dan lain-lain gitu. Berarti itu kata-katanya buat teman-teman yang tertarik akhirnya tertarik jadi volunteer ya, khususnya ya di literasi ini dan di daerah Bogor, mungkin Kak Zakira bisa kasih marketing lah ya buat mereka. ayo gimana gitu. Kalau untuk volunteer di Duta Baca sih kita sebetulnya nggak secara khusus secara langsung buka open volunteer ya, tapi kalau misalkan emang yang mau untuk ikut pengabdian masyarakat atau mungkin pengen ikut kontribusi di bidang literasi, boleh banget untuk daftar jadi Duta Baca Kabupaten Bogor. Caranya balik lagi ke tadi. Cek Instagram. Duta Baca Kabupaten Bogor ya. Saran-sarannya dong buat instansi terkait mungkin atau teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor atau daerah-daerah yang nggak terjamah, saran-sarannya gimana literasi itu, gimana baca itu, gimana pendidikan itu penting dan segala macamnya. Kalau untuk semuanya mungkin ya, aku cuman pengen kasih apa ya, bukan saran juga sih ya mungkin ya, ini mungkin lebih ke perspektif aku, point of view aku, bahwa literasi itu bukan cuma sekedar baca, tulis, tapi itu tentang gimana kita sebagai seorang manusia bisa memahami entah itu situasi, entah itu kondisi, itu melatih critical thinking kita, problem solving kita, gimana caranya kita ingin membentuk suatu manusia yang berkualitas di masa depan. Itu sebetulnya awal mulanya dari literasi. Oke. Menarik ya. Banyak hal menarik yang akhirnya baru gue tahu Duta Baca ternyata program ini dan segala macamnya itu. Ya menarik lah ya. Kak Fauzi mungkin tahu zaman sekarang tuh orang banyak yang ya let's say kabur dari masalah, gak bisa selesaiin masalah. Misalkan ada masalah dia pilih kabur, pilih pergi. Itu kan adalah salah satu problem solving ya. Betul. Itu ada juga di dalam literasi. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat apa ya, let's say instansi-instansi besar atau perusahaan-perusahaan besar kayak Google, kayak gitu, skill-skill yang dibutuhin tuh sebetulnya, dan persyaratan kalau misalkan mereka mau cari let's say karyawan
atau pekerja itu bukan nilai IPK-nya semisal berapa, itu Betul, nggak ada betul, loh Kak. betul, betul. Adanya problem solving, Betul, betul. literasi skill, ya Betul. gitu-gitu. Itu kan masuknya di literasi. Kenapa zaman sekarang kok orang tuh banyak banget yang kabur dari masalah, gak bisa selesaiin masalah. Itu mereka nggak punya kemampuan, the ability to solve the problem, dan itu salah satunya dari literasi juga. Betul, betul. Itu kayak yang udah literasi ini subnya kan. Ketika kita udah sedikit banyak yang menguasai literasi, sub-subnya itu akhirnya kita udah bisa menanggulanginya lah, dalam tanda kutip menanggulangi, atau bisa sedikit banyaknya tahu lah gitu maksudnya kan. Betul. Kak Zakira ini selain duta baca apa? Ada lagi nggak? Apa? Manusia? Apanya nih? Ada lagi Kayak apanya? mungkin selain volunteer itu, selain di volunteer duta baca, ada sesuatu lain lagi, ngikuti program yang lain atau gimana? Enggak. Kalau ikut program yang lain sih nggak ada ya. Cuman memang sebelumnya aku sempat wakilin, waktu dulu masih DKI Jakarta ya. Waktu dulu aku sempat wakilin DKI Jakarta jadi Putri Pendidikan sampai nasional. Terus juga waktu aku SMA aku sempat jadi duta genre. Kalau duta genre itu dari dinas juga, dari BKKBN. Itu waktu aku SMA di Kabupaten Bogor. Banyak ya dutanya ya. Jangan sampai duta Salon Seven nih kalah nih. Dutanya diambil semua sama Kak Zakira. Motivasinya dong terakhir Kak Zakira untuk adik-adik yang ada di luar sana, untuk mungkin instansi yang dalam tanda kutip oknum lah ya, yang nggak bener lah kalau kita ngomongin masalah pendidikan dan segala macamnya. Motivasinya untuk orang-orang yang ada di luar sana. Mungkin kita nggak bisa selalu ngandelin dari pihak eksternal. Kalau untuk pemuda-pemuda ya, sama untuk anak-anak, kita nggak bisa ngandelin let's say government, atau bahkan kita nggak bisa ngandelin orang tua kita sendiri. Kita nggak bisa ngandelin siapapun selain diri kita sendiri. If you have kemauan, keinginan untuk terus tumbuh, berkembang, untuk let's say mungkin sukses di masa depan, kita harus bisa shaping diri kita sendiri itu seperti apa. Karena kalau menurut aku tuh sukses itu bukan sesuatu hal yang kita kejar, Kak Fauzi. Kalau orang tuh mungkin kejar cita-cita, kejar kesuksesan. Yang aku tahu sekarang ini nih adalah bahwa kesuksesan itu mereka datang sendiri ke kita dengan cara kita menjadi orang yang seperti apa. Kita disiplin, kita belajar, kita baca buku, kita grow up secara mindset, secara holistik. Itu sukses bakalan datang sendiri. Karena kalau di hukum semesta ini ada yang namanya law of attraction, bahwa yang kita inginkan itu sebetulnya nggak harus dikejar, tapi mereka datang sendiri ke kita. You are attract what you are. Wow, menarik banget Kak Zakira ya. Smart ya, smart. Memang butuh 100 atau 1000 orang seperti Kak Zakira ini di Indonesia, karena Indonesia memang butuh banget orang atau manusia, sosok seperti Kak Zakira yang bisa mencerdaskan lah dalam tanda kutip teman-teman yang ada yang di luar sana, yang nggak mengampu pendidikan, yang di pelosok dan segala macamnya. Kita butuh 1000 orang yang seperti Kak Zakira. Terima kasih Kak Zakira udah datang di podcast yang minimalis ini. Aku yang thank you loh udah diundang ke acara We Channel yang keren banget ini. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa masuk ke podcast ini lagi ya. Amin. Ini udah berapa nih subscribernya? Jangan lupa buat subscribe juga dong. Udah 5.000 lah ya. 5.000 ya Mas Umar ya? Nanti 100.000 ya. Boleh, 100.000 nanti kita undang Kak Zakira lagi kemari ya. Oke? Dengan teman-teman. Ditunggu ya. Oke. Aku catat. Terima kasih Kak Zakira. Thank you Kak Fauzi. Ya memang Indonesia ini seperti yang dicanangkan di awal tadi, menuju generasi emas, tapi emasnya seperti apa? Seperti yang di Freeport, diambil orang terus nggak jelas kita dapatnya berapa, dan akhirnya orang-orang yang ada di sekitaran emas itu nggak maju. Ya mungkin instansi-instansi terkait bisa melihat ini, bisa terenyuh lah ya dengan kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya betapa bobroknya, betapa banyak yang harus diperbaiki, entah itu SDM-nya, sistemnya dan segala macamnya. Karena
bukan cuman dengan anggaran yang katanya banyak, tapi juga butuh action. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa tonton, subscribe dan lainnya karena kita we share, we discuss, we channel.